sepertiga pada seseorang yang kita benci. Aku benci sama kamu. Nah, itu ada notasi. Notasi itu ada tinggi dan nada. Media mulut kita sampaikan kepada komunikan atau yang ada bicara. Aku benci sama kamu. Nah, itu nanti yang akan berespon. Di sini komunikasi tidak hanya menjelaskan tentang pesan, bagaimana cara pesan itu sampai dan bagaimana cara pesan itu dapat diterima. Komunikasinya kepada matu atau pendengarnya atau pemirsanya itu tidak baik, apakah dakwahnya akan diterima? Tidak mungkin, karena komunikasinya itu sudah kurang baik. Di sini kampus kami biasanya disebut retorika. Retorika itu adalah teknik permainan kata-kata, seperti contohnya kayak Dilan gitulah, gombal-gombal. Jadi anak muda supaya tidak boring, supaya tidak membosankan seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami oleh teman-teman terkait komunikasi dakwah. Sebelumnya saya perkenalkan lagi, nama saya Novita Anggraini. Lebih pendeknya bisa dipanggil dengan Vita. Pas aku sih kapan? Apa-apa. Sudah tuh, itu saja. Tidak ada yang salah di dunia. Tapi lebih tepatnya berbagai keperluan serta sarana untuk membentuk aneka macam peralatan atau sistem. Nah, di sini saya memfokuskan di teknologi yaitu HP atau smartphone. Tapi di sini ada yang pasti di sini punya smartphone semua kan? Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya HP? Pasti punya semua kan? Nah, kelebihan teknologi yaitu sebagai keberadaan fasilitas untuk memproduksi konten. Jadi kita memiliki HP itu jangan untuk melihat sesuatu saja. Kita bisa memproduksi konten seperti di sini dakwah. Kita bisa merekam seperti kita membuat rekaman dakwah tentang pengetahuan zakat ataupun ngaji-ngaji seperti yang kalian barusan itu ngaji kita itu bisa kan kita rekam, kita upload melalui media. Jadi kita tidak hanya mengkonsumsi, tapi kita juga memproduksi. Kita gunakan dengan hal yang positif. Lalu yang selanjutnya dengan perubahan zaman yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap perkembangan teknologi. Zaman dahulu nggak ada orang yang memiliki HP. Dulu orang mengirim pesan itu melalui surat, ya kan? Surat. Sekarang kita nggak
dakwah, pesan-pesan tentang kebaikan ngaji atau pengetahuan tentang kita. Nah, ada lagi apa yang kita dapat dari HP. Zaman sekarang itu sudah semakin canggih. Dari HP kita sekarang bisa mengakses Al-Quran itu melalui HP. Kita tidak perlu membawa Al-Quran kemana-mana, mendownload aplikasi, kan. Terus yang selanjutnya HP juga bisa sebagai pengingat adzan. Kita misalkan berada di tempat yang jauh masjid, seperti kayak di tengah hutan gitu kan. Aduh, ini sudah adzan zuhur apa belum ya, sudah adzan asar apa belum ya. Dengan kita menggunakan HP yang tentunya sudah diinstal ya aplikasi adzan, kita tanpa repot-repot lagi sudah mengetahui waktu masuknya sholat zuhur atau asar ataupun maghrib. Dengan keadaan seperti ini, justru harus menjadi peluang yang begitu luar biasa bagi para ulama untuk menyebarkan informasi dakwah ke seantero jagat raya. Sekarang para ulama, para pendai melakukan dakwahnya itu tidak hanya mendatangi tempat-tempat undangan gitu. Para dai itu banyak sekarang merekam dirinya itu melalui YouTube misalkan, Facebook misalkan, bahkan di Instagram ada sudah. Yang selanjutnya yaitu dakwah melalui via internet. Pasti semua harusnya sudah bisa untuk mengakses internet kan? Nggak ada yang cuma bisa telepon sama SMS. Sekarang sudah canggih ya. Dakwah di zaman sekarang sangat efektif dengan cara menggunakan perangkat canggih berbasis online. Seperti yang saya katakan tadi, berdakwah itu nggak perlu jauh-jauh datang ke tempatnya. Kita seperti ini, direkam misalkan, lalu di-upload ke YouTube. Kita sudah melakukan dakwah. Dan yang nonton tidak cuma yang di sini saja kan, bisa sampai Banyuwangi, bisa sampai Jember, se-Jawa Timur, bahkan se-Indonesia ataupun luar Indonesia bisa menonton. Dan itu sangat menghemat waktu, tidak perlu saya datang ke luar negeri, datang ke Jember misalkan. Cukup saya duduk di sini, yang nonton saya jika sudah di-upload di YouTube itu tidak hanya satu Banyuwangi, tapi bisa ke luar negeri. Kemudian dakwah melalui aplikasi di Facebook. Sekarang Facebook itu banyak sekali penggunanya. Bahkan saya sering melihat sudah banyak sekali dakwah-dakwah yang di-upload di Facebook. Banyak sekali pendakwah yang tidak hanya di YouTube saja, di Facebook, bahkan ada yang terkenal melalui Facebook. Itu sangat memudahkan mereka untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi terhadap materinya. Lalu apa keunggulan media dalam berdakwah? Satu, dengan adanya internet, jangkauan teknologi informasi menjadi lebih luas. Seperti yang saya katakan, dengan kita berdakwah melalui internet, kita tidak hanya berdakwah di tempat ini saja. Kita tidak hanya berdakwah di area Banyuwangi saja. Kita tidak berdakwah di area Jember saja. Namun kita telah berdakwah di seantero dunia, dan itu jangkauannya luas tanpa ada batas. Yang selanjutnya, tidak dipungkiri
setiap hal positif diiringi dengan adanya hal negatif. Itu sudah menjadi satu kesatuan yang melekat. Nah, saya di sini hanya menyampaikan apa yang baik-baik saja, yang positif. Nanti yang selanjutnya, yang negatif akan dilanjutkan oleh Mas yang selanjutnya. Pesan saya yang harus kita mulai dari sekarang, dengan adanya media teknologi, kita harus bisa memproduksi hal-hal baik dakwah. Misalkan kita vlog gitu ya, vlog sekarang zamannya vlog. Ada yang tahu vlog? Tahu, tidak tahu vlog? Kita jangan hanya vlog ya saya berada di apa gitu. Kita sekali-kali vlog tentang keagamaan, seperti cara-cara berdakwah, cara-cara berwudu yang benar, cara-cara sholat, bisa. Terus selain itu, misalkan sekarang itu di Instagram juga kita upload segala sesuatu yang baik-baik seperti yang saya katakan tadi, ataupun seperti adik-adik yang biasanya baca tasbihwan, itu bisa kita upload. Nanti kan orang yang tidak tahu bakal tahu, orang yang tidak hafal bakal hafal gitu kan, apa yang kita sampaikan melalui media tersebut. Baik, cuma yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh teman-teman. Terima kasih Mbak Novita. Novita kan? Ya. Mbak Novita cerahnya. Jadi tadi Mbak Novita menjelaskan, membuka mata kita, membuka wawasan kita bahwasanya kita sudah berada di zaman teknologi. Nah, tadi kalau Mas Puji tadi bilang kita masuk di zaman revolusi industri 4.0. Nah, bahkan mau sekarang sudah ke 5.0, sudah mengarah ke 5.0. Nah, di sini kita nggak boleh ketinggalan zaman. Kita sebagai santri jangan mau ketinggalan zaman. Harus mau mengikuti arus perkembangan teknologi. Kita harus bisa melawan hal-hal negatif yang ada di dalam sana, yang tersebar luas di dunia maya. Di dunia maya, di internet kita bebas bisa mengekspresikan informasi apa saja. Nah, alangkah lebih baik ketika kita bisa membagikan juga hal positif yang tentunya bisa bermanfaat, tidak hanya buat orang-orang sekitar kita saja, tapi juga orang-orang di seluruh dunia. Ya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas siapa? Mas Ikhwan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang dampak negatif dari teknologi. Karena semua teknologi itu bermanfaat. Itu semua negatif pengguna yang negatif sendiri. Jadi di sini untuk dampak negatif dari sebuah teknologi itu memang sangat fatal apabila kita itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas internet tersebut. Jadi itu banyak konten-konten di YouTube yang berbau video porno, berbau asusila dan juga kriminal, itu bisa terdoktrin. Pikiran kita itu bahkan bisa terdoktrin. Kita bisa melakukan itu karena YouTube ingin meniru lah. Semisal dulu pernah ada di channel TV ya, TV kalau nggak salah, itu jam 9 malam itu ada acaranya Smackdown seperti itu. Dan di situ kan sampai-sampai TV itu dihapus dari sebuah channel TV. Karena apa? Karena orang-orang anak kecil yang lihat banyak yang menjadi korban, bahkan sampai meninggal. Jadinya itu kan sebuah pengaruh. Itu bahkan cuma televisi, apalagi sekarang gitu. Banyak sekarang pemerkosaan, kriminal, pencurian. Mungkin pikiran saya itu untuk masa depan saya sendiri. Saya nanti itu punya anak, bahkan saya tidak mau berikan dia HP. Karena mungkin lebih meminimalisir adanya perbuatan atau didikan-didikan yang enggak terlalu senonoh gitu.
Ya semisal memang tidak mau dengan teknologi, saya memberikan dia sebuah HP, mungkin tidak saya tidak kasih pakai data gitu. Mungkin saya offline kan gitu. Kita download di YouTube, cari konten-konten yang mendidik anak tersebut ke depannya biar nggak terlalu semburat. Karena di channel YouTube itu meskipun kita itu menonton seperti contoh Naruto gitu, kartun, tapi nanti pasti beranda-beranda yang di belakang itu pasti ada video-video porno yang tiba-tiba muncul tanpa kita ketik dari situ. Kan banyak sekarang ada yang bapak menghamili ibunya, anaknya sama ibunya. Menghamili anaknya sendiri, ibu anak kandung. Begitu kan kadang itu terpengaruh, terdoktrin dari video-video porno yang sekarang menyebar dari dari situ. Jadi media itu ya memang benar-benar fakta, ada yang memang benar-benar opini. Dulu saya sama teman-teman sempat study tour itu di Surabaya ya, di suatu channel TV, tapi bisa disebutkan mungkin ya. Itu kenapa dulu waktu ada aksi 212 yang ada di 212 itu yang kedua kalau nggak salah. Kenapa ada salah satu stasiun TV itu nggak meliput? Malah bahkan banyak yang nggak meliput. Itu ternyata ada sebuah bocoran mungkin ya, aib. Tapi ya emang ini saya sampaikan biar kalian tidak meniru apa yang telah dibuat produser tersebut. Soalnya dia itu tidak menayangkan aksi 212 karena mereka tahu ada sebuah ancaman dan sebuah ya dunia harta yang dikasihkan atau sebatas uang untuk tidak menayangkan aksi 212. Dan ada juga yang menayangkan ketika aksi 212 itu sebenarnya tidak seramai waktu di aksi 212 yang pertama. Itu jadi yang kedua ini sebenarnya itu aksinya itu cuma sedikit masa yang datang, cuma ada salah satu TV itu dibayar, dia nayangkan, itu bahkan menayangkan kayak beribu-ribu orang yang ada di aksi 212 yang kedua. Itu tidak, sebenarnya cuma ratusan orang atau beribu orang, tapi tidak seramai yang pertama. Karena apa? Mereka dibayar, ini uangnya buat jangan dimanipulasi. Ini masanya cuma segini, jadi kamu manipulasinya itu ngambil video yang sebelumnya. Jadi begitu. Jadi jangan terlalu percaya sama konten-konten tersebut, karena banyak opini-opini yang dimasukkan gitu. Jadi kita kalau misal mau lihat channel, itu kita cari yang jelas, yang channel jelas, yang terpercaya. Itu dampak negatifnya ya, karena kita sendiri kan kayak dulu ada channel YouTube Habib Rizik sama Habib Bahar. Nah di situ ada yang channel pro kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Jadi itu sebenarnya bahaya-bahaya yang ada di media sosial, negatifnya. Kita itu ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi. Itu sebuah dampak negatif dari sebuah internet. Jadi kita harus bisa milih-milih. Ini loh yang pantas kita lihat, ini loh yang pantas kita lihat untuk motivasi ke depan, membuat kita sukses ke depan. Jadi seperti itu. Ya terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Untuk selanjutnya yaitu kita akan buka sesi tanya jawab untuk sharing. Gimana sharing-sharingnya tentang komunikasi, teknologi sama dakwah? Ya, tadi kalau Mas yang terakhir tadi menjelaskan tentang dampak-dampak negatif penggunaan teknologi. Nah, seperti yang kita tahu, kita sekarang sudah kecanduan HP, nggak megang HP sebentar aja udah teriak-teriak kayak kehilangan pacar. ya. Bagaimana kita ketergantungan terhadap teknologi sekarang. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya seiring perkembangannya zaman, termasuk kayak Instagram, terus Facebook dan YouTube itu menggunakan
sistem namanya algoritma. Algoritma itu ketika kalian membuka sebuah postingan, kemudian kalian like, itu secara otomatis kalian akan diberikan postingan-postingan yang sejenis, yang membuat kalian lebih tertarik sehingga scroll terus sampai akhirnya nggak kerasa 1 jam, 2 jam, 1 hari, bahkan sampai berhari-hari betah buat ngadepin HP. Nah, makanya perlu kita pelajari bersama bahwasanya bagaimana sih memanfaatkan teknologi itu dengan baik, dengan menggunakannya dengan hal-hal positif sehingga bisa terhindar dari hal-hal negatifnya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Nanti teman-teman bisa bertanya, nanti dijawab sama kakak-kakak yang di samping ini. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Jawa kan harusnya buat kakak-kakaknya kan bisa berinteraksi, bisa menyebarkan informasi yang kalian tahu dengan bahasa yang membuat kita itu tertarik apa yang kalian sampaikan, begitu kan? Nah, bagaimana kalau anak-anak introvert? Terus bagaimana jika ada introvert nih Kak ya? Terus membuat mereka mampu untuk beraspirasi seperti kakaknya di sini. Dan cukup ada kritikan sedikit. Harusnya dari kakak belajar sekarang ini, harusnya kakak mampu harta dengan memanfaatkan internet. Dan saya lihat kakaknya tadi masih cukup nakiro buat kita yang anak SMK, anak SMA, terlalu mudah, terlalu umum sekali, dan itu kita sangat tidak otak. Terima kasih. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan misalnya kalau saya mau masuk ke IAIN Jember kan, pengaruh apa ya? Kan misalkan pengaruh alumni yang masuk ke sana itu apa bisa mempengaruhi saya ketika ingin masuk ke IAIN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah bahasa. Sedikit tambahan ya, yang katanya untuk mengetahui hoax apa enggak, itu kita kan yang uji itu kita menggali informasi. Tapi nanti kalian kalau udah di bangku kuliah atau mahasiswa, nanti kalian bakal diajari apa yang itu analisis. Beda sama informasi. Contoh, misal ada kayak jajan potato. Itu kalau informasinya tentang berapa kilo, ini ada telur, ada tepung, ada itu